Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saudara yang ada di rumah, ada dimanapun, yang sedang online, streaming saudara, atau beribadah bersama-sama, walaupun jarak memisahkan kita, tapi hadirat Tuhan akan menyatukan kita. Saya percaya perlindungan Tuhan serta kita. Mari kita berdoa, perlindungan-Mu, perjagaanmu ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong, Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, 'cause you are the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you be the center of my life. Oh, from my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens.
Jesus, oh Jesus, Jesus. Oh, you are my God. Oh, Jesus, 'cause you are my everything. You are my God. You are my desire. You take control of my life, Jesus. I will worship you, Lord. Kami menyembahmu, Tuhan, lebih dari segalanya, sebab Kau pusat perhatian kami, mata kami selalu tertuju padamu, pikiran kami selalu memikirkan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Mari saudara yang ada di rumah sembah Dia. Sepanjang hidup kami selalu ingin memuliakan-Mu, Tuhan, dan berjalan dalam kasih anugerah-Mu, menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu ada Tuhan. Lawat setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah, semua kami yang beribadah kepada Engkau selamanya. Ya Rabbana syakarna ya Rabbamu, ya Rabbamu, ya Rabbana syakarna. Kami rasakan anugerah-Mu, kami rasakan hadir-Mu setiap waktu. Engkau ada ya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Dengan alasan apa kami boleh menjauh daripada Engkau? Tidak ada, Tuhan. Begitu banyak yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Selayaknya kami menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yang kami cintai, yang kami kasihi ya Tuhan. Izinkan kami untuk meninggikan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja
dalam hadirat-Mu kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Biarkan dia bertata, Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Sekali lagi, kami tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala Haleluya, Kaulah Raja kami. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia bersama-sama. Come on. Woo. Yeah, yeah. Woo. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang ajaib, ada kuasa yang dahsyat, saudara. Haleluya. Katakan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu
batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng. benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab nama di atas segala nama, di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Sebab Dia Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita Kami bersyukur Tuhan. Come on. Berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Membebas. pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Dia berkuasa, saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saat ini dalam puji-pujian ini Tuhan, kami berdoa virus corona engkau enyah dari bangsa kami dalam nama Yesus. Dia lebih berkuasa daripada apapun dan siapapun. Semuanya ini akan berlalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Kita. Allah kita. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melupakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia mampu mengubah keadaan kita. Dia mampu melindungimu. Hari-hari ini buka hatimu, puji dan sembah Dia, renungkan firman-Nya, berjalan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, Engkau juru selamatku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau yang melindungi segenap umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjagai mereka. Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak daripada COVID-19 ini atau corona ini ya Tuhan. Tuhan, mereka bukan hanya bertahan Tuhan, tapi Tuhan memberikan cara-cara yang baru. Mereka mulai membangun sesuatu yang baru. Ada dimensi yang baru dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah pemulih kami. Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan, semua ini akan berlalu. Dan segenap umat-Mu yang bersungguh hati kepada Engkau, mereka diubahkan, mereka dibangkitkan, mereka dipulihkan. Mereka masuki dimensi yang baru ya Tuhan. Mereka masuk dimensi yang baru ya Tuhan. Pegang kehidupan kami, ambil alih kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah online lagi. Tetaplah di rumah, jangan banyak keluar rumah. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Dan doakan terus supaya COVID-19 ini bisa cepat selesai, bisa cepat diatasi oleh pemerintah. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah saya adalah Tuhan pegang kendali. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama. Lukas pasal 18 mulai dari ayat pertama. Saya bacakan. Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku, ini adalah kisah yang luar biasa sekali. Dikatakan ada seorang janda. Janda ini dia haknya dilanggar oleh orang lain. Dan kemudian janda ini tidak ada pembelaan, dia nggak ngerti harus berharap kepada siapa. Satu-satunya yang dia percaya dapat menolong dia adalah hakim ini. Tetapi problemnya hakim ini adalah hakim yang jahat. Hakim yang tidak takut Tuhan. Saya percaya kenapa dikatakan tidak takut Tuhan. Mungkin juga dia ateis, bisa juga. Atau bisa juga karena dia memutarbalikkan fakta. Hakim yang korup, yang suka makan uang. Hakim yang bisa memutarbalikkan fakta. Nah, ini hakim yang jahat ini, hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang tidak menghormati siapapun. Dia hakim suka-sukanya dia aja. Saudaraku, hanya hakim ini yang janda ini percaya yang dapat membela dia. Nah, janda ini datang kepada hakim dan tentu saja hakim ini adalah hakim yang tidak takut Tuhan. Hakim yang mungkin biasa maunya uang terus gitu. Maka hakim ini tidak menolong janda ini. Saudaraku, ini adalah satu gambaran di mana satu keadaan yang begitu sulit, rasanya mustahil kita bisa mendapatkan jalan keluar. Janda ini haknya dirampas oleh orang lain dan dia tidak bisa membela diri sendiri. Dia ada pengharapan kepada seorang hakim, tapi hakimnya adalah hakim yang jahat. Jadi dia rasanya sudah putus asa. Apa yang harus dilakukan? Dia nggak punya cara lain lagi selain datang kepada hakim. Sehingga dia datang terus, dia minta tolong, "Pak Hakim, belalah hakku, belalah hakku." Tetapi ditolak terus. Karena hakim ini sama sekali dia tidak peduli kepada janda ini. Dia nggak mau tahu, saudaraku. Saudaraku, barangkali ada di antara kita yang hari-hari menghadapi jalan buntu seperti ini. Kita mengalami satu tekanan yang begitu berat, tapi kita nggak tahu harus datang kepada siapa. Kita rasanya apa yang kita hadapi ini begitu berat, nggak ada jalan keluar. Secara logika, secara kasat mata, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita frustasi, kita bingung, kita depresi, kita putus asa. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran yang dimana mungkin tidak ada jalan keluar. Saya percaya ada di antara kita hari-hari ini yang sedang mengalami hal-hal demikian. Hari-hari ini oleh karena COVID-19, kita dipaksa untuk di rumah. Kita nggak bisa keluar supaya penyebarannya bisa terputus, ya, maka kita harus di rumah. Tetapi di rumah ini membuat kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bisnis, semua masalah ini tiba-tiba menjadi makin menumpuk. Masalah keuangan, akhirnya nggak ada uang, ribut di keluarga, saudaraku ya. Dan kemudian nggak ada uang, tetapi tetap anak istri harus dikasih makan. Jadi ini betul-betul traumatik, saudaraku. Betul-betul yang membuat kita stres, saudaraku. Nah, bisa juga kita punya masalah-masalah yang lain yang bikin kita stres, yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Hari ini Tuhan memberikan kita satu contoh kasus janda yang tidak punya jalan keluar. Nah, Tuhan membawa kasus ini kepada kita untuk mengajarkan kita beberapa hal. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan apa yang ingin Dia ajarkan kepada kita. Yang pertama dikatakan, mari kita baca di dalam Lukas pasal 18 tadi. Ayat
4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Saudaraku, hakim ini pada awalnya dia tidak mau membantu janda ini. Dia nggak peduli tentang urusan janda ini. Dia nggak mau. Nah tetapi setelah beberapa waktu dia menolak. Entah kenapa hakim itu kemudian dia berubah pikiran. Saya nggak tahu apa yang membuat dia bisa berpikir bahwa janda itu, takut janda itu akan menyerang dia di kemudian hari. Dia ngomong, aduh ini janda ini ngerepotin aku aja. Janda ini betul-betul ngerecokin. Ya nggak? Ya sudahlah, tak bantulah sudah. Daripada nanti bikin saya susah. Saudaraku, saya nggak ngerti kenapa hakim bisa berubah pikiran seperti itu. Tetapi satu hal yang mau kita pelajari, bahwa apa yang tampaknya mustahil itu bukan harga mati. Karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan bisa membuat hakim ini bisa berubah pikiran. Tadinya rasanya tidak mungkin. Tetapi Tuhan bisa ubah pikiran daripada si hakim, dan kemudian hakim bisa tiba-tiba mau menolong janda ini. Saudaraku, saya percaya Tuhan yang mengubahkan hati hakim ini, Tuhan juga sanggup mengubahkan segala keadaan kita. Hari ini apa yang menjadi keadaan kita yang tampaknya mustahil, tampaknya susah, nah rasanya nggak mungkin, nggak ada jalan keluar, saya nggak melihat jalan keluar, secara logika tidak mungkin. Saya mau kasih tahu, kabar baik. Bahwa Tuhan yang pegang kendali semua keadaan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu bisa berubah. Walaupun secara logika kita mustahil. Saya mau ngajak kita untuk melihat satu contoh di dalam Alkitab. Yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Kita buka mulai dari ayat 24. 2 Raja-Raja pasal 6. Mulai dari ayat 24. Saya bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudaraku, ini adalah gambaran yang sangat susah sekali. Mereka hari itu di lockdown, saudaraku. Dikepung, di embargo, saudaraku ya. Raja Aram dengan pasukannya mengelilingi kota Samaria, mengepung Samaria, sehingga Samaria nggak bisa keluar masuk. Mereka nggak bisa keluar masuk. Akibatnya bahan baku, makanan pokok segala macam itu nggak bisa masuk, saudaraku. Dan ini membuat Samaria kemudian mengalami kelaparan hebat, saudaraku. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa pada saat mereka terkepung, pada saat mereka mengalami kelaparan itu, dikatakan harga sebuah kepala keledai. Saya nggak tahu kepala itu ada dagingnya atau enggak gitu ya. Kepala keledai itu harganya 80 sikal perak. Berapakah harga perak sekarang nih? Tetapi 1 sikal itu berarti 11,4 gram. Berarti 880 gram perak, saudaraku. Untuk 1 kepala keledai yang nggak begitu ada daging, saudaraku. 880 gram perak, saudaraku. Nah kemudian dikatakan ada 1/4 kap, hanya 1/4 kap tai merpati, harganya 5 sikal, 55 gram perak, saudaraku. Hanya untuk 1/4 kap. Saya tidak mengerti apa gunanya 1/4 kap tai merpati. Apakah tai merpati itu waktu itu dalam masa kelaparan bisa campuran untuk oseng-oseng apa, saya nggak ngerti. Tetapi intinya adalah pada masa yang begitu sulit itu, tai merpati pun harganya mahal, saudaraku. Itu pun bukan 1 kap, 1/4 kap, 55 gram perak, saudaraku. Begitu beratnya masalah yang dihadapi pada waktu Samaria itu, pada saat tersebut. Dan dikatakan di ayat 33, selagi ia berbicara
dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja begitu kecewa dengan keadaan yang mereka alami. Dan dia menuduh Tuhan. Ini gara-gara Tuhan. Ingat, Tuhan yang bikin malapetaka ini. Saudaraku, saya berharap bahwa kita tidak ada yang menuduh Tuhan yang buat malapetaka buat kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka buat kita, saudaraku. Tuhan itu menebus kita, mati buat kita, supaya membebaskan kita dari semua malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Nah, saudaraku, di pasal 7 ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, ketika raja sedang marah, sedang kecewa, maka si abdi Allah ini berkata bahwa besok kira-kira waktu ini, berarti 24 jam dari sekarang ini, maka di pintu gerbang itu harga 1 sukat tepung yang terbaik itu cuman sesikal. Bandingkan tadi 1/4 cup tai merpati 5 sikal. 80 sikal untuk 1 kepala keledai yang tak berdaging, saudaraku. Saudaraku, besok pada jam segini, maka tepung yang terbaik itu cuma 1 sikal. Dan dikatakan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Maka ajudan raja berpikir, mana mungkin hari ini kita makan aja susah banget. Masa besok harganya sesikal? Besok mungkin 50 sikal barangkali, 100 sikal barangkali. Tetapi kalau sekarang tepung aja kita nggak lihat di mana ada tepung, ya nggak? Kok bisa besok itu harganya 1 sikal? Secara logika itu mustahil. Nah, ajudan si perwira ini dia menjawab, nggak mungkin, nggak mungkin. Secara logika ini betul-betul mustahil. Karena ketidakpercayaannya kepada perkataan abdi Allah. Abdi Allah katakan, oke, kau besok akan melihat hal itu akan terjadi. Tapi karena kau nggak percaya, besok kau hanya akan melihat dan engkau tidak akan makan apapun. Singkat cerita, saudaraku, besok ketika kejadian dan dia betul-betul hal itu terjadi, si perwira itu terinjak-injak orang. Karena orang begitu berbondong-bondong berebut mau membeli barang yang murah tersebut. Dan si perwira itu cuma bisa melihat. Tapi dia nggak bisa beli karena dia sendiri terinjak-injak orang, saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi pada saat tersebut? Di dalam ayat 3 dikatakan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudaraku, ada orang kusta. 4 orang kusta ini mereka kelaparan.
Mereka nggak berani masuk kota. Dikatakan apa? Kalau kita di sini kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita masuk kota, kita juga mati kelaparan. Di sana juga lapar. Di sini juga lapar. Jadi kita bisa mati di sini atau mati di sana. Kenapa kita nggak pergi ke perkemahan Aram saja? Perkemahan Aram itu banyak makanan. Kalau mereka mematikan kita, ya udahlah, matilah. Mati kelaparan di sini dengan mati dibunuh orang Aram, sama aja lah. Ya, maka mereka menyeberang, masuk ke perkemahan orang Aram. Dan apa yang terjadi? Ternyata di perkemahan itu tidak ada orang sama sekali. Rupanya orang Aram itu sudah lari terbirit-birit. Orang Aram Tuhan buat mereka mendengar suara tentara besar, suara kereta, suara kuda, suara tentara besar. Sehingga mereka begitu ketakutan. Saudaraku, padahal tidak ada sama sekali tentara yang datang. Tetapi telinga mereka mendengar. Dan mereka ketakutan. Saking takutnya mereka lari tidak bawa kuda. Bayangkan kalau saya lari, saya pasti akan lari dengan kencang pakai kuda. Saudaraku, begitu takutnya, semua ditinggal. Semua senjata ditinggal, kuda ditinggal, semua emas, perak, semua yang berharga ditinggal. Apapun ditinggal. Emas aja ditinggal, apalagi tepung-tepung, jelai-jelai. Semua ditinggal, saudaraku. Dan singkat cerita, orang kusta menemukan itu dan kemudian melaporkan kepada raja. Besoknya, di pintu gerbang Samaria, barang tepung yang terbaik dijual cuma 1 sikal. Saking banyaknya tepung yang mereka jarah, cuma 1 sikal. 2 sukat jelai, cuma 1 sikal. Dan begitu banyak lagi jarahan-jarahan yang mereka dapat. Saudaraku, ini adalah kejadian di mana Tuhan pegang kendali. Apapun yang menurut kita mustahil, nggak mungkin, memang nggak mungkin bagi kita. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hal yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, apapun keadaan yang kita hadapin, walaupun keadaannya begitu berat, rasanya secara logika tidak mungkin kita bisa mengatasinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari kita bawa masalah ini kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup membalikkannya. Dia yang pegang kendali. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan katakan di dalam ayat di Lukas pasal 18 lagi, mari kita kembali ke Lukas pasal 18. Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Artinya pada saat kita berdoa, ada kalanya kita tidak dijawab doa kita. Sehingga kita sudah berdoa, tidak dijawab. Kita berdoa lagi, tidak dijawab. Kita berdoa lagi. Hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa, seminggu kita berdoa, 2 minggu kita berdoa, saudaraku. Karena kita berdoa dan kita tidak merasakan jawaban, seringkali iman kita rontok. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan kita mungkin berpikir bahwa mungkin hidup saya penuh dengan dosa, Tuhan tidak mau jawab. Atau kita kemudian berpikir bahwa barangkali Tuhan memang menentukan saya untuk menjalani kehidupan yang buruk ini. Mungkin ini adalah ujian, cobaan dari Tuhan yang Tuhan taruh supaya saya harus menjalani semua keadaan buruk ini. Saudaraku, kita perlu mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan berkata bahwa aku tahu rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Jadi kalau engkau mengalami hal-hal yang bikin engkau stres, bikin engkau frustasi, depresi, putus asa, itu bukan damai sejahtera. Dan itu bukan rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah memberikan kepada kita damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang membuat kita celaka. Rancangan Tuhan memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Nah, kalau kita mengerti hati Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita.
Hati Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang buruk. Tetapi iblislah yang melakukan itu bagi kita. Nah saudaraku, Tuhan mau supaya kita tetap berharap kepada Dia. Walaupun engkau tidak melihat jawaban doa. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa, saudaraku? Saudaraku, Tuhan mau supaya kita memahami kadang-kadang memang Tuhan tampaknya tidak menjawab doa. Tetapi ada maksud daripada Tuhan di dalam Dia tidak menjawab doa. Saudaraku, mari kita buka di dalam Ibrani ini pasal 10 ayat 35. Ibrani pasal 10 ayat ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, Tuhan katakan jangan melepaskan kepercayaanmu. Saudaraku, kadang-kadang kita bisa melepaskan apa yang kita percayai. Kita percaya Tuhan pasti tolong, tetapi ketika kita berdoa terus menerus, kita berdoa sudah beberapa hari kita berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban, kita melepaskan kepercayaan kita. Kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan akan tolong kita. Dan kemudian kita mulai menggunakan kekuatan kita sendiri lagi. Kita mulai mencari koneksi-koneksi. Kita lagi mengharapkan kepada pengharapan-pengharapan yang lain, bukan lagi kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan katakan, sebab kamu dijanjikan tekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Tuhan katakan apa? Kita perlu ketekunan, saudaraku. Hari ini kita melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita berseru kepada Tuhan. Hari ini kita mencari wajahnya. Kita tetap melakukan itu. Kita terus bertekun untuk mencari wajahnya. Kita terus mempercayainya. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus berharap. Kita terus memanggil Dia. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan ketergantunganmu kepada Tuhan. Sebab engkau akan menerima upah. Upahnya besar. Dan Tuhan katakan apa? Sedikit lagi engkau akan menerimanya. Waktunya udah hampir datang. Tuhan segera menolong engkau. Tetapi ketika engkau menyerah, ketika engkau melepaskan kepercayaanmu, ketika engkau tidak lagi berharap, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Coba perhatikan janda ini. Janda ini, waktu dia datang kepada hakim yang jahat, dia tahu hakim ini jahat, tidak bisa. Tetapi hakim inilah yang menjadi satu-satunya yang dapat menolong dia. Dia tahu hakim tidak mau membantu dia. Hakim udah menjawab. Hakim katakan, no, pergi. Aku gak mau tolong. Dia udah mendapat penolakan. Tetapi dia datang lagi besoknya. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Dia datang terus. Makanya Tuhan katakan apa? Camkan apa yang dikatakan hakim ini. Hakim ini tadinya menolak. Tetapi kemudian hakim ini bisa berubah pikiran. Hakim ini berkata, ini janda ngerepotin aku aja. Udahlah, biar aku bantu aja daripada nanti dia menyerang aku. Saudaraku, Tuhan katakan camkan ini. Gara-gara si janda ini setiap hari datang, hakim ini berubah. Pertanyaannya, apakah yang dibuat oleh si janda yang berbeda sehingga hakim ini bisa berubah pikiran? Apakah yang sudah dikerjakan oleh janda sehingga hakim ini berubah pikiran? Tidak ada. Janda tidak melakukan hal lain selain daripada setiap hari datang kepadanya dan minta, belalah hakku. Ya Tuanku, belalah hakku, belalah hakku, belalah hakku. Itu saja. Dia tidak melakukan hal lain. Dia secara konsisten, dia tidak pernah menyerah. Dia terus percaya satu hari kelak si hakim akan membela
hakku. Dia jadikan hakim itu satu-satunya pengharapan dia. Nah saudaraku, Tuhan katakan, engkau perlu belajar berseru siang dan malam kepada Tuhan. Tuhan mau kita belajar untuk berseru kepada Tuhan siang dan malam. Menempatkan Tuhan sebagai pengharapan satu-satunya. Kita mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pegang kendali. Maka mari kita datang kepada Tuhan terus menerus. Kalau engkau belum dijawab, Tuhan sedang melatih engkau. Tuhan sedang melihat imanmu. Apakah imanmu akan rontok setelah engkau melewati sekian waktu tidak dijawab? Banyak orang ketika dia berdoa dan tidak mendapatkan jawaban segera, orang itu tidak lagi berharap kepada Tuhan. Orang-orang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan mau iman kita tetap teguh. Sekalipun hari ini kita belum mendapat jawaban, sekalipun keadaan kita makin buruk, iman kita tetap teguh. Tuhan mau kita tahu bahwa Dia pegang kendali dan Dia mau kita terus menerus. Jangan bosan berdoa. Hal yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah untuk melatih iman kita. Seperti si janda tersebut. Dia terus menerus, maka dia mendapatkan sampai pada waktunya Tuhan, maka dia memperoleh apa yang dia inginkan. Saudaraku, apalagi yang membuat Tuhan menahan berkatnya, menahan pertolongannya, jawaban doanya, saudaraku. Saudaraku, ketika kita sedang mencari Tuhan, kadang-kadang Tuhan sedang mengajar kita. Ada karakter kita yang perlu diperbaiki. Ada pemahaman yang perlu engkau mengerti. Ada hal-hal, ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sehingga waktu kita mencari wajahnya, kita minta pertolongan, kita minta pembelaannya, kita tidak mendapat jawaban. Tapi kemudian di dalam kita mencari Dia, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus berdoa, kita terus mencari. Dan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menyingkapkan kita kebenaran firman Tuhan. Tuhan menegur kita. Tuhan mengajar kita. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan ketika kita memperbaiki, ketika kita memahami maksud Tuhan, dan ketika kita tangkap itu, dan kita mempercayai, dan kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tiba-tiba semua keadaan berubah menjadi baik. Saudaraku, ketika Tuhan sedang mau kita berubah, saudaraku, maka Dia mau supaya kita betul-betul sampai kepada level tersebut. Dia mau supaya kita ini betul-betul menangkap pesannya. Jadi seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian kita tidak dapat jawaban. Dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau dengar pesan Tuhan. Kita berdoa dan kemudian Tuhan menunjukkan, hei, aku mau engkau mengampuni dulu. Engkau hidup di dalam kepahitan. Kalau engkau tidak membereskan urusan hatimu, kalau engkau tidak bisa mengampuni dia, maka aku tidak akan menjawab doamu. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan membereskan kita. Kadang-kadang Tuhan menyingkapkan, aku mau engkau meninggalkan dosamu. Engkau terikat dengan dosamu. Aku mau engkau meninggalkan dosamu. Ketika kita membereskan dosa kita, tiba-tiba semua keadaan menjadi baik. Saudaraku, ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan. Ada pesan-pesan, ada teguran-teguran yang Tuhan mau kita mengerti. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dan dengan demikian, tiba-tiba jawaban doa itu datang dengan seketika. Amin, saudaraku. Saudaraku, itu hal yang kedua. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Nah, saudaraku, itu hal yang kedua yang Tuhan bicara kepada kita melalui kisah ini. Yang pertama adalah Tuhan pegang kendali atas segala kejadian. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, saudaraku, mari kita baca lagi di dalam Lukas pasal 18 tadi. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, hal yang ketiga bahwa Tuhan mau segera membenarkan kita. Dia mau segera membela kita. Dia mau segera membela perkara kita. Dia mau segera menolong kita. Tetapi kenapa Tuhan tidak segera, saudaraku? Tuhan mau segera, tetapi pada saat dia mau menolong kita, adakah dia menjumpai iman, saudaraku? Seringkali kita berpikir bahwa dengan panjangnya doa kita, Tuhan pasti tolong. No, Tuhan enggak seperti itu. Kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan ini sudah keadaannya udah buruk banget Tuhan. Ini udah buruk banget, udah kritis Tuhan, harus segera tolong. Saudaraku, kita berpikir dengan makin beratnya kondisi kita, maka Tuhan harus segera tolong, kalau tidak akan terlambat. Saudaraku, kita perlu pahami, bagi Tuhan tidak ada keadaan yang terlalu berat. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada istilah yang berat, semuanya mudah saja. Bagi Tuhan, kalau dia tidak menetapkan itu terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Tuhan katakan, engkau lihat burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit, tidak ada satupun yang akan jatuh yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan rambut di kepalamu, satu helai rambutmu jatuh pun harus seizin Tuhan, saudaraku. Nggak ada yang Tuhan tidak tahu. Nggak mungkin hal itu akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan, saudaraku. Jadi bagi Tuhan tidak ada istilah yang terlalu berat. Dia sih mau segera menolong kita. Dan Tuhan tidak tertarik dengan semua perbuatan iblis. Iblis mungkin menimpakan sakit penyakit kepadamu, membuat keadaan itu menjadi makin kritis, kelihatan sangat kritis. Tuhan gak tertarik dengan keadaan itu. Dia tidak tertarik dengan permainan iblis. Dia gak tertarik dengan itu. Barangkali kadang-kadang kita melihat, waduh Tuhan, ini perusahaan saya udah mau bangkrut Tuhan. Wah, ini sudah mau habis Tuhan. Wah, ini sudah mau begini, sudah mau begitu. Waduh Tuhan, tolong Tuhan, ini keluarga saya udah mau cerai Tuhan. Udah mau begini, udah mau begitu. Saudaraku, bagi kita ini bakal akan terlambat. Ini tampaknya akan tidak bisa ditolong lagi. Ini udah terlalu berat. Tetapi bagi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah melihat berat ringannya masalah kita. Yang Tuhan lihat pada diri kita bukan masalah kita. Yang Tuhan lihat adalah iman kita kepada Dia. Dia terus menanti engkau percaya kepada Dia. Engkau punya iman kepada Dia. Ketika engkau belum sampai kepada itu, Dia akan terus menunggu. Saudaraku, kita panik. Kita merasa, waduh makin telat. Waduh makin berat. Makin kritis. Wah, sudah susah ditolong. Saudaraku, bagi Tuhan, bagi dia seperti menjentikkan jarinya, semua keadaan akan menjadi baik. Dia pegang kendali, saudaraku. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan mau datang membenarkan kita, dia mau segera membenarkan kita. Tapi waktu dia datang, adakah dia menjumpai iman pada diri kita? Saudaraku, perempuan ini, janda ini adalah kisah bagaimana dia punya kepercayaan kepada si hakim jahat. Dia percaya hanya hakim jahat ini satu-satunya yang dapat menolong dia, membereskan masalah dia. Itu adalah iman dia kepada si hakim. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita punya iman kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong aku keluar dari masalahku yang menyesakkan. Tuhan mau supaya kita percaya kepada pribadinya. Tetapi kemudian Tuhan mau kita percaya kepada firman-Nya. Saudaraku, berbicara tentang firman-Nya, saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat ke-5. Ini kisah seorang hamba, seorang perwira yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Saya bacakan ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, seorang perwira datang kepada Tuhan, dia minta tolong Tuhan. Saudaraku, kalau saya hidup pada zaman tersebut, saya minta tolong Tuhan. Saya akan senang sekali kalau Tuhan Yesus mau ikut ke rumah saya, menumpangkan tangan atas hamba saya dan menjadikan dia sembuh. Saya akan sangat bergembira kalau Tuhan Yesus bersedia, berkenan pulang ikut saya. Nah, waktu itu Tuhan berkenan, Tuhan mau. Tuhan katakan, ayo mari kita sembuhkan, mari kita datang ke rumahmu. Dan apa yang terjadi? Perwira itu berkata, oh Tuhan gak usah repot-repot, udah gak usah repot-repot. Tuhan ngomong saja satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku, siapa yang mengajarkan demikian? Tidak pernah Yesus melakukan hal demikian. Tetapi kepercayaan dia, iman dia kepada Yesus, dia menganggap Yesus itu begitu berkuasa. Apa saja yang diucapkannya pasti terjadi, walaupun beda tempat. Beda waktu barangkali. Saudaraku, dia begitu percaya kehebatannya Tuhan Yesus. Dia begitu percaya apa yang diucapkan Tuhan itu sangat berkuasa. Nggak ada orang pernah ngajarin seperti itu. Dan Yesus terkesan. Yesus katakan, wow, saya nggak pernah berjumpa iman sebesar ini di antara orang Israel. Ini luar biasa sekali. Saudaraku, Yesus terkesan dengan kepercayaan perwira ini terhadap dirinya. Yesus terkesan bagaimana orang ini bisa percaya dia bahwa kalau saya ngomong sesuatu pasti akan terjadi. Itu yang dipercayain perwira itu. Saudaraku, dan kemudian Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang kau percaya. Saudaraku, jadilah seperti yang kita percaya. Saudaraku, si perwira ini begitu percaya. Dia percaya kalau Yesus ngomong sesuatu, maka itu akan terjadi. Tuhan hari ini mengatakan hal yang sama. Tuhan mau segera membenarkan kita. Dan dia menginginkan iman. Saudaraku, apakah kita bisa belajar iman seperti imannya perwira tersebut? Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau firmankan, aku percaya setiap firman-Mu adalah ya dan amin. Aku akan pegang firman-Mu erat-erat dan aku percaya itu pasti akan terjadi. Saudaraku, ketika kita bisa memegang firman Tuhan, kita mempercayai perkataan Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan akan berkata hal yang sama. Jadilah seperti yang engkau percaya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan hidup dan memberikannya kepadamu dalam segala kelimpahan. Kalau engkau percaya firman itu, maka engkau akan mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Kalau engkau percaya firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan, maka engkau akan menerima apa yang kau percayai, bahwa bilur-bilur Yesus akan menyembuhkanmu. Saudaraku, apa yang kita percayai? Ketika kita bisa mendapatkan firman Tuhan dan kita bisa mempercayai firman-Nya, maka Tuhan katakan, jadilah seperti yang kau percaya. Saudaraku, kita punya iman, kita belajar dari imannya si janda yang dia tidak begitu tahu akan firman, tetapi dia begitu percaya pribadinya hakim. Tuhan mau kita percaya kepada pribadinya Tuhan itu sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan merancangkan rancangan buruk kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia, dia tidak akan meninggalkan aku, dia tidak akan membiarkan aku.
Kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangan yang buruk, tetapi rancangan damai sejahtera hari depan penuh harapan. Kita percaya apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu sudah terjadi dan sudah diberikan kepadaku. Maka aku percaya aku sekarang selamat. Aku percaya aku sudah tidak dikuasai lagi oleh dosa. Aku tidak dikuasai lagi oleh iblis. Aku tidak lagi dikuasai oleh kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan, dan segala sesuatu. Ketika kita bisa percaya akan apa yang dikerjakan Tuhan, kita percaya pribadinya, maka kita akan mengalami kasih-Nya yang begitu limpah. Dan ketika kita percaya firman-Nya, Tuhan katakan, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Saudaraku, ketika kita punya iman seperti si perwira, kita bisa menerima dengan begitu cepat. Jadilah seperti yang kau inginkan. Tapi kalau kita tidak sampai seperti itu, kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan juga akan segera membenarkan kita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang tidak jemu-jemu berdoa kepadanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan pegang kendali atas segala situasi. Dia pegang kendali dan tidak ada satu apapun yang dia tidak bisa pulihkan. Tidak ada keadaan yang terlalu berat yang dia tidak bisa pulihkan. Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi bisa terjadi. Hal yang kedua, Tuhan mau mengajar kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa terus, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mencari wajah-Nya. Yang ketiga, Tuhan mau katakan bahwa Dia mau segera membenarkan. Dia mau segera membelamu. Dia mau segera menolongmu. Dan ketika Dia datang, Dia menginginkan engkau memiliki kepercayaan, iman kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengajarkan kami Bapa satu kisah yang menarik. Kisah janda yang begitu mengharapkan hakim yang jahat untuk membela dia. Tuhan, Engkau mengajar kami melalui kisah ini Bapa, bagaimana bahwa Engkau pegang kendali Tuhan. Apapun yang kelihatannya mustahil, tidak masuk akal Tuhan. Keadaan yang begitu buruk, rasanya buntu, tidak ada jalan keluar Tuhan. Engkau sanggup mengubahkannya. Engkau sanggup mengubah Tuhan harga satu kepala keledai yang 80 sikal perak menjadi besoknya dalam satu hari harga satu sukat tepung yang terbaik hanya sesikal. Tuhan, Engkau sanggup mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu dahsyat, hebat. Kami punya Bapa yang begitu perkasa. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tinggal di dalam diri kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut Tuhan. Tuhan, kami juga akan mencari wajah-Mu. Kami akan terus tidak jemu-jemunya. Kami mau berdoa. Kami mau berseru kepadamu. Kami mau jadikan Engkau sebagai satu-satunya pengharapan kami. Kami mau percaya Engkau sanggup menolong kami. Apapun keadaannya. Kami mau terus berharap. Kami tidak mau jemu. Kami tidak mau jemu untuk berdoa Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu. Sampai kami mendapatkan pertolongan. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau putus asa. Kami tidak mau berhenti percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur bahwa Engkau berkata Engkau mau segera menolong kami. Engkau mau segera membenarkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan segera melepaskan kami dari setiap kesesakan yang kami alami ini Tuhan Yesus. Engkau akan segera menolong kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk kami memiliki iman yang mempercayai Engkau dengan segenap hati. Kami mau punya iman seperti janda yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan Yesus. Kami mau mempunyai iman seperti perwira ini Tuhan, yang begitu percaya akan setiap perkataanmu. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami mempunyai iman Tuhan, sehingga kami boleh memperkatakan kepada gunung masalah kami untuk pergi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima apa yang kami percaya, sesuai dengan firman-Mu katakan, jadilah seperti apa yang kau percaya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan terus meneguhkan firman-Mu, membuat setiap anak-anak-Mu mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi dalam ibadah berikut.